lagi dengan aku Nana. Dan aku Almira. Kami mengucapkan selamat datang di Hastalk. Halo Al, apa kabarnya hari ini? Halo Nak, kabarku tetap asik. Waduh, psikologi banget ya, tetap asik gitu. Betul dong Nak, kan kita dari psikologi UNS. Yoi, apa kabarnya? Kamu hari ini sudah makan kah ini? Wah, alhamdulillah sudah makan. Tadi tuh aku mau cerita. Aku tuh tadi sosial media, terus aku melihat ada konten-konten influencer yang banyak keluar negeri gitu loh, jalan-jalan, tinggal di luar negeri gitu. Aku jadi pengen keluar negeri. Iya sih, kayak ramai nggak sih influencer yang dapat beasiswa, terus mereka belajar di luar negeri, tinggal di luar negeri, kayak wah keren banget sih. Aduh, jadi kayak pengen gitu loh, kalau misalnya bisa keluar negeri, ya aku pengen dapat tips and tricks gitu deh. Yes. Tapi ngomong-ngomong, kalau misalkan Kastok tuh kita nggak mungkin cuma berdua aja kan, Al? Iya dong, kita tuh nggak mungkin berdua karena setiap episode Kastok pasti akan mengundang tamu yang spesial dong Kalis. Betul sekali. Boleh minta clue nggak ini siapa ya kira-kira yang diundang di episode perdana Kastok ini? Wah, boleh banget. Jadi di episode pertama ini kita akan mengundang tamu spesial yang mana tamu tersebut merupakan dosen dari psikologi UNS Kalis. Wow, aku sebenarnya sudah merasakan ya, nampak seperti ada seseorang yang sangat hebat, yang sangat keren gitu, dan sepertinya banyak gitu fansnya di psikologi UNS ya. Wah, siapa tuh Nak? Kayaknya kita langsung spill aja nggak sih ke Kalis? Boleh, langsung kita sambut aja ya Al. Ayo dong. Selamat datang, datang, Pak. Halo, selamat datang. Halo semua. Oke, Bapak, selamat datang di podcast Kastok. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya, sudah mau meluangkan waktunya gitu ya Pak, di sela-sela pasti sibuk gitu kan Pak. Luar biasa. Mungkin ini kalis-kalis di sana itu memang banyak yang sudah tahu, oh Pak Hakim ini, wah Pak Hakim gitu, tapi ada yang belum mengenal juga. Boleh sambil disapa Kalis dari kamera. Halo Kalis, halo semuanya. Saya Hakim, saya dosen psikologi dan kebetulan juga menjadi ketua program studi psikologi Fakultas Psikologi. Sangat senang sih bisa join di sini sore ini. Wow, terima kasih Pak. Sebelum kita memulai, kami ingin mengenal kabar Bapak. Boleh dong Pak, kabarnya Ala psikologi. Kita menyapa terlebih dahulu ala psikologi. Pak Hakim, apa kabarnya hari ini? Tetap asik. Pasti juga teman-teman. Ngomong-ngomong ya Pak, saya itu dengar-dengar dari teman-teman dan dari banyak orang gitu. Kalau Pak Hakim itu sempat menempuh pendidikan di luar negeri gitu Pak, bahkan menggunakan beasiswa. Iya, betul. Jadi saya award di LPDP PK28. Kalau nggak salah itu tahun ketiga ketika LPDP diselenggarakan sama Kemenkeu ya, tahun 2015. Dan alhamdulillah bisa sekolah S3 di New Zealand, di Auckland dari 2015 sampai 2019 studi dan sempat kesana lagi dan pulang for good di 2020 gitu. Kira-kira 4 tahun lah kami tinggal di sana. 4 tahun ya Pak berarti di New Zealand gitu. Cukup lama ya Nak. Sangat lama itu, bahkan kita S1 aja 4 tahun Almira. Iya, betul. Iya. Kalau boleh tahu, boleh diceritakan Pak pengalaman selama di New Zealand? Ya, New Zealand itu kota negara kecil gitu ya. Penduduknya waktu saya di sana hanya 5,7 juta. Jadi bayangkan kota besar di Indonesia, satu kota bisa 10 juta. Di New Zealand satu negara itu hanya 5,7 juta. Jadi sangat sangat kecil populasinya. Tapi yang menarik di sana populasi sapinya itu 10 juta. Jadi lebih sapi. Jadi sebenarnya Homo sapiens di sana itu minoritas. Jadi kita nggak boleh macam-macam gitu. Wah, menarik ya ini. Info unik ini. Iya. Jadi ya saya di sana, kemudian selama studi juga alhamdulillah dapat banyak kesempatan, nggak hanya di New Zealand, kebetulan juga sempat kemana-mana ya di Taiwan, kemudian ke Eropa, Inggris, kemudian sempat juga 1 bulan di Prancis gitu. Terus sampai ke Chile, Santiago, sebuah kota yang sangat eksotik.
Wow. di Amerika Selatan ya. Jadi ya alhamdulillah sih banyak kesempatan kemana-mana. Tapi dalam 4 tahun itu Pak di New Zealand, culture yang berbeda gitu, culture shock yang berbeda dari Indonesia tuh kira-kira apa? Iya, ini menarik sih soal culture shock. Ketika saya berangkat, tentu saya sudah punya bayangan ya orang Barat itu seperti apa. Mereka termasuk orang Barat. Bayangan saya mereka orang yang sangat self confident tinggi, kemudian individualis. Tetapi ternyata ketika saya di sana itu orangnya sangat humble gitu. Wah. Beda banget sama situasi ketika misalnya di kelas mungkin di Eropa, terutama di Amerika Utara ya, seperti Kanada dan US. Misalnya ketika dosen nanya ada pertanyaan enggak gitu, oh banyak yang tunjuk tangan gitu kan. Bahkan kalau iya, sebelum dosen selesai ngomong pun kadang ada yang Langsung protes, gini. komplain segala macam gitu. Tapi di New Zealand itu mirip kayak di Indonesia sih. Jadi ketika saya menjadi asisten dosen di sana, tanya ada pertanyaan enggak, semua orang kayak quiet, kemudian saling melihat satu sama lain gitu. Jadi culture shock saya itu malah kayak reverse culture shock, karena saya udah punya kayak stereotype tentang orang Barat, tapi Beda. justru mereka kayak orang Asia. iya. Iya. Dan yang kedua, New Zealand itu kan by culture ya. By culture itu mereka di konstitusi menyatakan sebagai negara yang dikelola bareng-bareng antara orang Pakeha, keturunan Eropa, dan orang Maori gitu. Sehingga di sana itu kayaknya satu-satunya negara di mana indigenous communities, orang Maori itu benar-benar punya dignity yang sama kayak orang Eropa. Sehingga New Zealand dikenal sangat ini ya, toleran, kemudian apa namanya, ya terbuka gitu, dan humble itu tadi gitu. Mungkin karena by culture. Berarti mirip-mirip gitu ya sama Indonesia Pak? Iya, mirip banget seperti Indonesia. Dan yang menarik orang Maori itu ancestor-nya sama kayak orang Indonesia gitu, orang Jawa, orang Kalimantan. Beberapa kata masih sama kayak mata, sama ya. Kemudian 1, 2, 3, siji loro telu mereka sama. Loro pakai bahasa Jawa. Enggak exactly sama, tapi ya kayak Oh, iya. sama. Mirip-mirip lah ya Pak. Mirip banget gitu. Iya. Jadi dari sosial dan bahasa bahkan banyak yang mirip ya Pak gitu. Bahasa Maori ya mirip, kemudian mereka juga bilingual, jadi orang New Zealand wajib bisa ngomong bahasa Inggris sama bahasa Maori. Terus apalagi ya, kemudian secara lingkungan juga sangat nyaman sih. Kalau teman-teman pernah melihat wallpaper di Windows, kemudian scene New Zealand yang sangat indah, feel-nya lebih bagus gitu sih. Jadi kita kalau kemana-mana, bisa saya ingat kita, saya dan istri traveling mungkin 1 minggu ya di South Island. Kita jalan ke sebuah rural area, ada satu jalan kecil gang itu namanya Paradise Street, dan waktu itu hujan rintik-rintik. Yang menarik adalah di situ benar-benar scene-nya mirip kayak Paradise, jadi real kayak namanya. Jadi memang secara lingkungan menarik, dan lingkungannya bersih, nyaman, segala macam hal yang dibayangkan memang seperti itu. Tapi tentu mereka juga punya produk. Tapi ini menarik Pak, yang di sana itu bahasa Inggris tuh wajib ya Pak berarti Pak? Ya tentu, karena mereka sebenarnya kan bangsa kolonial Inggris ya. Mereka belum punya presiden, jadi hanya perdana menteri, sementara kepala negaranya ya Ratu Inggris atau Raja Inggris sekarang. Jadi ya pasti bahasa Inggris. Cuman yang menarik adalah perjuangan advokasi orang Maori itu memang luar biasa hebat, sampai kemudian mereka mampu menegosiasikan konstitusi yang dulunya istilahnya bangsa jajahan, kemudian mereka bisa nego, oke, sekarang kita atur ini negara bareng-bareng deh, sehingga equal status antara crown itu negara kolonial, pemerintahan kolonial, dengan orang-orang Maori gitu. Ya, jadi ada perjalanan panjang juga. Dulunya sangat Inggris, tapi baru setelah ada perjanjian konstitusi itu yang baru itu, akhirnya orang Maori equal. Menarik sekali ya. Sangat menarik, sangat progresif juga. Mereka adalah negara pertama yang memberikan hak suara di pemilu ke perempuan. Ya, pertama kali di dunia. Kemudian kalau US punya presiden color people ya, Barack Obama. Mereka sudah punya Perdana Menteri half Maori dari tahun 1980-an. Jadi memang itu menggambarkan karakteristik umum New Zealand sih. Makanya ya saya lumayan betah.
4 tahun ya, Iya, 4 tahun sampai- sangat betah di Iya. sana. Tapi itu kalau 4 tahun betah ya karena tuntutan studi sih, bukan karena Tapi menikmati gitu ya Pak Iya. sama 4 tahun di Iya. sana. Tapi ketika kembali ke Indonesia lagi, mungkin kan tadi seperti yang dikatakan, culture-nya itu nggak terlalu berbeda sebenarnya. Apakah ada yang bagaimana perasaan Pak Hakim ketika kembali lagi di Indonesia dan kan setelah 4 tahun di New Zealand, Iya. perasaannya ketika kembali lagi di Indonesia menjejakkan kaki lagi di Indonesia itu bagaimana Pak? Ini pertanyaan menarik karena tadi ngomong soal orang-orang yang bermigrasi ke luar negeri ya, orang Indonesia. Kalau pengalaman saya 4 tahun di sana malah kalau saya mengingat masa-masa itu kayaknya lebih banyak perasaan agak gloomy gitu ya. Nggak tahu, iya, kenapa itu, Pak? gloomy, rasanya gloomy kayak sebagian besar pengalaman afeksional itu mengarah ke kayak kesepian gitu. Karena sepi, kemudian di sana bagaimanapun juga walaupun saya mahasiswa PhD, kemudian di sana statusnya lumayan dipandang gitu ya, karena mahasiswa doktoral juga jarang di sana. Tetapi di sisi lain tetap ada kesadaran bahwa saya itu ya warga pendatang, kemudian juga iya, yang menarik juga ketika saya ketemu sama komunitas Indonesia yang di sana dari tahun 90-an atau bahkan 80-an, itu juga tetap ngerasa somehow di bawah kesadaran atau di lapisan kesadarannya itu mereka ngerasa sebagai warga kelas kedua sih. Tetap Jadi ada perasaan sama-sama itu. merasa sebagai warga pendatang. Betul. Walaupun ya jelas New Zealand salah satu yang paling ini ya, paling toleran, paling akomodatif terhadap migran, betul. Tapi tetap bagi pendatang sendiri juga rasa ya gimana ya? Beda gitu Pak, karena bukan rumah sendiri. Bukan, betul. Nggak punya root di sana. Betul. Jiwanya tuh masih tinggal di sini ibaratnya Betul. gitu ya. Nah, jadi ketika tadi tanya gimana rasanya pulang ke Indonesia, saya merasa I really enjoy the beauty of chaos di Indonesia. Itu sangat setuju. Walaupun chaos tetap rumah sendiri ya, Nak. Ada keindahan di segala macam kekacau balauan yang ada di sini gitu. Betul. Dan ya saya menikmatinya. Home sweet home. Home sweet home gitu ya Al. What do you think Al? Ya tentang Indonesia seperti ini? Ya gimana ya Nak, kayak aku juga melihat bahwa banyak ya dari masyarakat di Indonesia yang melihat bahwa kekacauan yang memang terjadi di Indonesia itu justru menjadi suatu hal yang negatif, terasa negatif, dan justru malah banyak yang ingin kabur gitu loh Nak. Kayak yang waktu di awal tahun ini dan beberapa bulan kebelakangan ya banyak tuh tagar kabur aja dulu. Oh iya, pernah dengar gak sih Nak? Pernah dengar. Kayak waktu di salah satu sosial media gitu ya. Salah satu sosial yang media. adalah Twitter. Waduh, tapi mungkin editor bisa di. Enggak apa-apa lah. Ya, salah satu sosial media yang adalah Twitter itu tadi seperti kata Pak Hakim ya. Itu tuh sempat naik hashtag kabur aja dulu yang dimana saat itu memang saya ingat tuh benar-benar banyak orang yang bukan berlomba-lomba mengungkapkan perasaannya udah capek aku mau keluar negeri, kayaknya di luar negeri itu lebih sejahtera, lebih bahagia dan enak gitu. Kalau dari Pak Hakim sendiri hashtag kabur aja dulu boleh. Ya menarik ya, kalau secara literatur maupun dari pengalaman di lapangan gitu, ada dua sih motivasi kenapa orang pindah negara gitu. Yang pertama adalah yang disebut sebagai migrasi secara sukarela, voluntary migration. Kemudian yang kedua adalah migrasi terpaksa, forced migration. Di New Zealand dua-duanya ada. Yang forced migration misalnya saudara-saudara kita dari negara-negara berkonflik, Afrika, kemudian dari Timur Tengah, mereka benar-benar harus pindah, otherwise ya terancam kehidupannya sama keluarganya terutama. Dan mereka mencoba membangun masa depan yang lebih baik. Kemudian yang kedua yang sifatnya voluntary gitu ya, memang di awal dia sudah merencanakan dan punya modal juga dan berharap di sana mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Yang saya lihat di sini soal kabur aja dulu dan segala macam, itu menurut saya itu pilihan rasional sih sebenarnya. Kita saja sebagai individu Anda punya hak, punya kemampuan untuk merintis kehidupan sendiri,
itu hak. Cuman problemnya adalah seringkali saya temukan teman-teman migran, nggak hanya dari Indonesia sebenarnya, termasuk dari Indonesia, itu bermigrasi karena terbawa oleh ilusi. Oh, kayak Terbawa FOMO gitu. ilusi, FOMO ya, tapi lebih ke ilusi. Kadang nggak mungkin nggak ke pengaruh orang lain ya. Kalau FOMO kan ke trigger orang lain. Cuman Betul. ini banyak juga orang yang berpikir misalnya di New Zealand, di sana negaranya Indah. sangat indah, Oh, orangnya iya. toleran, dolar Betul. juga kayaknya dapat dolar gampang segala macam. Tapi itu sebagian besar ilusi. Pada kenyataannya setiap realitas itu ya punya challenge and opportunities-nya sendiri-sendiri gitu. Plus minusnya sendiri. Betul. Dan ketika Anda pindah ke luar negeri oleh ilusi, yang terjadi adalah seringkali mengalami disillusionment gitu ya. Kayak ekspektasinya nggak sesuai dengan dengan realitas dan jatuhnya frustasi, kemudian mengalami banyak sekali masalah dan seterusnya gitu sih. Jadi poinnya sih kabur aja dulu, mungkin kalau pertimbangannya rasional, kemudian sudah dipersiapkan dengan baik, it would be option for some people. Tapi kalau kamu pindah ke luar negeri karena ilusi, itu lebih banyak masalahnya sih daripada mendapatkan benefit. Iya. Tapi sebenarnya kalau dikabur aja dulu waktu booming-boomingnya itu ya Pak, saya pahamnya itu banyak sekali, memang banyak orang-orang tuh yang merasa pengen kabur tanda kutip itu tuh untuk udah capek lah hidup di Indonesia tuh. Jadi bukan, mungkin di luar sana tuh better daripada di Indonesia. Kayak seakan-akan Indonesia tuh udah di bawah-bawah banget gitu. Kayak ya kemanapun mereka pergi itu pasti better dari Indonesia gitu. What do you think, Pak? Ya, secara objektif Indonesia masih punya banyak problem ya. Seperti yang saya bilang, ya memang banyak hal yang kacau balau di sini. Tetapi secara objektif juga itu juga nggak seburuk itu dalam berbagai indikator. Dan kemudian ketika orang berpindah ke negara lain, yang seringkali nggak kepikiran adalah di sana juga ada banyak masalah gitu. Kayak apalagi sekarang ini, sekarang kan ada problem ekonomi, kemudian juga politik di mana-mana. Misalnya di New Zealand sendiri secara politik sebenarnya nggak stabil juga, inflasi sangat tinggi. Jadi kalau nggak salah sekarang harga barang-barang itu mungkin udah sekitar udah 20% lebih mahal daripada terakhir saya di sana gitu. Jadi susah juga orang untuk bertahan hidup, sekedar makan segala macam, nyari pekerjaan juga susah. Kemudian di negara-negara Eropa juga sama. Kalau teman-teman aware soal isu politik, partai-partai sayap kanan ekstrim itu sekarang lagi naik daun. Di Belanda, negara one of the most liberal country in the world, partai sayap kanan hampir menang kemarin. Jadi kacau juga, Perdana Menteri juga nggak bertahan, Perancis juga kacau, US apalagi sekarang lagi kacau juga. Jadi kalau ngomong soal politik ekonomi, harus saya sampaikan walaupun menyedihkan, itu terjadi di mana-mana. Bahkan sebenarnya kalau melihat dari opportunities, itu sekarang bergeser gitu dari negara-negara kelas 1 first world countries ke negara-negara berkembang emerging countries kayak Indonesia, Vietnam. Di situ economic opportunity itu lebih banyak sebenarnya, dan semakin banyak economic opportunity itu kesempatan untuk mengembangkan diri semakin banyak juga. Jadi kadang orang berpikir di sini kacau itu terperangkap oleh apa yang Herbert Simon sebut sebagai bounded rationality. Anda merasa berpikir secara rasional, melihat realitas secara rasional, tapi rasionalitas Anda didasarkan pada informasi yang terbatas, pengalaman di sini gitu. Kan Anda belum pernah tinggal di negara sana, belum menghadapi masalah di sana juga. Itu aja sih menurut saya yang jadi problem. Berarti kalau gitu sosial media itu sangat-sangat besar ya Pak, dampaknya gitu. Bahkan untuk membentuk ilusi itu tadi kan kita melihatnya dari sosial media nih, kayak wah sebenarnya di negara sana tuh Instagram gitu ya. Iya benar. Instagram is a big factor di isu yang terakhir itu kabur aja dulu. Sayangnya begini sebenarnya, Instagram itu sebenarnya hanya small sections of Indonesian population, dan
apa namanya, ketika sumber informasi kita hanya dari sosial media atau sebagian besar hanya dari sosial media, itu pertimbangan kita menjadi terlalu sempit. Gitu, Iya, dan gampang banget informasi-informasi di sosial media itu sifatnya bukan informatif tetapi lebih provokatif. Menggiring ke arah tertentu. Menggiring, mengarah ke emosi segala macam, sehingga ini udah terdokumentasi dengan baik dalam berbagai riset empiris gitu ya, bahwa susah sekali untuk engage dalam diskusi yang rasional dan tenang di sosial media, termasuk isu soal kabur aja dulu atau isu politik segala macam. Saya sendiri termasuk orang yang memutuskan untuk meminimalisir sedikit mungkin untuk engage, ngomong atau terlibat dalam diskusi mengenai sosial politik di sosial media, karena tadi susah sekali untuk membangun apa ya namanya, deliberative discussions gitu, diskusi yang deliberatif di sosial media. Nah, kalau dari perspektif psikologi sendiri, menurut Bapak apa yang menyebabkan orang-orang ini banyak masyarakat dari Indonesia sendiri menginginkan untuk kabur gitu, iya, tanda kutip kabur ya Pak, ke luar negeri dengan ya melihat dari media sosial tadi, melihat ilusi-ilusi tadi, itu dari perspektif psikologinya seperti apa Pak? Ya, ngomong-ngomong sosial media, saya pikir mungkin itu jadi pemicu ya, salah satunya ya, dengan adanya Instagram segala macam, orang akhirnya melihat realitas parsial tentang kehidupan di luar negeri, dan itu akhirnya memantik. Ditambah juga mungkin ya secara objektif di Indonesia sekali lagi banyak hal belum pasti gitu ya, menciptakan banyak uncertainties soal lulus S1 nyari pekerjaan, kemudian berita soal macam-macam kebijakan politik segala macam. Ketika seseorang menyerap semua informasi itu, dia akan merasa kehidupan di sini sangat sangat menyesakkan gitu. Sehingga pasti dalam secara psikologis kalau orang frustrasi atau stres, ada dua solusi. Yang pertama adalah fight or escape atau flight. Nah, kabur aja dulu ya, bagian dari coping sih menurut saya. Oh iya, bagian dari pengen escape itu tadi ya, pengen kabur ibaratnya ya. Kalau misalkan ngomongin soal S2-nya pengen pergi atau setelah S1 mau ngapain, itu kan banyak yang berpikir juga kalau kayaknya nyari kerja di Indonesia tuh susah banget, banyak PHK di mana-mana. Pokoknya ini sosial media itu membuat stigma masyarakat yang kayaknya saya kalau sekedar S1 aja nggak bisa kerja gitu Pak. Jadi waktu kemarin naik kabur aja dulu, itu memang banyak yang menyoroti gimana ya kalau misalkan melanjutkan sekolah atau studi ke luar negeri gitu. Nah dari Pak Hakim sendiri yang pernah S3 tadi ya kalau nggak salah, iya S3 di New Zealand atau di luar negeri dan sempat berkeliling dunia gitu ya. Itu realitanya pendidikannya itu seperti apa Pak? Kalau compare dengan Indonesia? Iya, jadi sekolah S2 atau S3 ke luar negeri, kalau niatnya hanya untuk escape, menurut saya nggak akan banyak membantu, karena begini, sebenarnya ketika mendapatkan kualifikasi S2 itu mempersempit segmen peluang kerja kita. Why? Karena kita nggak mungkin kan ngambil pekerjaan S1 atau perusahaan misalnya di New Zealand, dia tentu nggak mau meng-hire lulusan S2 karena harus menggaji lebih mahal. Mungkin logika kita mau kok lulusan S2 kerja dengan pekerjaan S1 silo, gimana regulasi mereka nggak terlalu oke kayak gitu, sehingga sebenarnya perusahaan luar negeri memilih lulusan S1 sih untuk entry level job, kecuali Anda expert banget di bidang tertentu ya, di hire S2 nggak masalah, tetapi in general mereka tetap nyari lulusan S1. Jadi kalau itu untuk escaping, menurut saya nggak terlalu oke. Tetapi beda kalau motivasinya adalah benar-benar mencoba memperluas opportunity tadi. Jadi saya ingin berkiprah di level global. Menurut saya itu alasan yang logis. Apalagi secara spesifik kita paham, misalnya saya ingin ke S2 di katakanlah di Yale atau di Edinburgh University di bidang apa, dan karena di situ dia menawarkan kompetensi ABCDE, dan dengan kompetensi itu saya bisa mencari opportunity di mungkin multinational companies atau apapun.
itu pertimbangan yang sangat oke sekali. Dan selain saya menjadi award di LPDP dari 2021, saya juga menjadi interviewer seleksi LPDP sih sampai tahun ini, sehingga saya melihat hal yang sama. Kerasa betul kok kalau misalnya seseorang mau kuliah ini kayaknya niatnya lebih ke escaping deh. Sementara yang ini memang dia punya karir plan yang bagus. Kalau dari Pak Hakim sendiri, memutuskan kembali ke Indonesia itu tadi, apakah motivasi yang setelah 4 tahun di New Zealand dan merasakan indahnya selain karena kangen rumah itu tadi, apa yang membuat Pak Hakim itu pada akhirnya memutuskan akan kembali ke Indonesia? Sejujurnya sebenarnya kangen rumah pun enggak. Ya karena perjalanan sejarah saya sendiri juga berpindah-pindah dari kecil. Saya juga nggak terlalu alasan soal cinta tanah air segala macam nggak terlalu relevan ya. Tapi ada satu hal sebenarnya, ini agak personal ya, mohon maaf ya. Ketika kita berpikir secara mendalam, sebenarnya apa sih yang membuat kita happy gitu ya? Bukan happy dalam arti joy, tapi lebih ke apa sih yang membuat kita bisa konten dengan hidup kita gitu. Setelah 4 tahun di sana, satu insight yang sangat menarik adalah ternyata saya lebih konten ketika merasa apa yang saya lakukan atau peran yang saya jalani itu bermakna gitu. Dan mencari peran yang bermakna di negara lain itu nggak gampang. Adanya biasanya kamu nggak bisa pilih-pilih, apapun opportunity yang bisa membuat kamu hidup ya kamu ambil. Iya, kadang jadi toko retail atau manajer toko segala macam itu diambil. Tapi saya pribadi merasa kayak nggak bisa hidup kayak gitu. Dan di Indonesia saya merasa banyak hal yang bisa dirintis dan dikembangkan, dan itu meaningful. Ya seperti mengelola proyek. Bersama kalian itu meaningful. Bermakna bagi psikologi UNS gitu ya. Meaningful gitu ya. Mungkin dari kita sebagai mahasiswa juga merasa sangat gitu ya. Meaningful itu tadi, ternyata Pak Hakim juga merasa bermakna juga di sini gitu ya Pak. Ya. Kalau misalnya sama bermakna tadi, apa yang ingin Bapak kayak dampak yang ingin Bapak bawakan ke Indonesia saat Bapak memutuskan kayaknya lebih meaningful ketika berada di Indonesia. Nah, dampak lebih luas setelah ini Bapak inginkah untuk melanjutkan seperti pendidikan lagi atau melanjutkan karir yang lebih tinggi lagi seperti apa Pak? Ya kalau karir, kalau sekolah udah nggak ada lagi. Ya udah kebetulan udah, kalau di psikologi di monodisiplin ya S3 ya udah selesai, kecuali mau menggeluti bidang lain gitu ya. Tetapi saya sendiri enggak sih, kayaknya udah cukup oke dengan psikologi. Kemudian karir ya biasalah, karir jadi dosen kemudian sampai pensiun segala macam. Tapi kalau ngomong soal apa sih yang membuat bisa atau sangat nyaman hidup di sini adalah di Indonesia, maksudnya adalah karena merasa betul di sini tuh ibaratnya seperti sebuah padang subur yang luas yang belum banyak ditanami gitu. Dan menurut saya pada akhirnya yang kita harapkan adalah bisa membangun legacy. Dan seperti kalau di Indonesia sebagai sebuah lahan yang masih kosong, kamu bisa menanam apapun dan itu akan tumbuh menjadi pohon. Pohon itu adalah legacy ya. Legacy itu yang menjadi monumen makna kita. Dan menurut saya di Indonesia di kampus sangat banyak sekali yang harus diperbaiki dan banyak yang ditanam gitu. Yang harus ditanam dan dibangun. Dan yang menarik itu impact-nya sangat berpengaruh ke kehidupan banyak orang. Bagi saya itu sesuatu yang meaningful sih. Tentu di luar itu juga ada hal-hal praktis ya, bahwa di sini juga ya menurut saya gini deh, saya bandingkan dengan teman dosen muda di salah satu universitas. Kebetulan saya yang associate professor juga di Curtin University. Saya di sana punya kolega yang kira-kira sebaya lah. Saya lihat teman saya di Curtin, tentu bayarnya dolar ya. Dan hidup di Perth yang nyaman segala macam mungkin oke. Tetapi dia bilang ke saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya itu ya udah sih hanya bisa mengerjakan kerjaan di kampus. Saya ngajar, riset, ngajar dan riset aja. Sementara di Indonesia
dengan skala sistem yang belum established ini, dosen itu bisa melakukan apa Banyak yang bisa Wah, dikerjakan iya. ya. dan tetap Banyak dibayar. opportunity. Dan itu menyenangkan sekali bagi saya pribadi gitu ya, bisa wah banyak hal yang dilakukan ya, dan semuanya bermakna gitu. Ada orang yang bisa mendapatkan manfaat dari situ. Itu luar biasa sih bagi saya. Dari itu semua tentu saja ilmu-ilmu yang sudah didapatkan dari belajar ke luar negeri itu tadi termasuk di dalam setiap tindakan atau setiap yang Pak Hakim lakukan di Indonesia ini ya Pak ya. Iya betul ya, dapat banyak hal sih selama kuliah S3 di sana. Cuman membawa pengalaman, ilmu dan keterampilan pulang ke Indonesia itu ya nggak semudah kayak membawa barang terus udah berpindah tempat. Yang banyak orang lupa adalah bahwa ilmu dan keterampilan itu harus kontekstual. Jadi salah satu masalah dari banyak lulusan luar negeri adalah ketika pulang ke Indonesia, dia membayangkan kehidupannya akan sama seperti negara tempat dia belajar. Sehingga dia komplain soal nggak ada lab kayak, atau kampusnya seperti ini kayak segala macam, atau sistemnya seperti ini segala macam. Menurut saya itu adalah simptom dari kegagalan mengkontekstualisasikan pengetahuan. Dan untungnya waktu saya sekolah S3, pembimbing saya almarhum Profesor James Liu itu orang yang sadar betul tentang pentingnya ilmu yang kontekstual, bahwa yes, kamu belajar ABCD di New Zealand, but by the end of the day kamu harus mengawinkan ilmu itu dengan situasi real, bukan hanya budaya, realitas sosial, ekonomi, segala macam keriuhan ini adalah ya harus cawan tempatmu mewadahi ilmu tadi. Gitu. Jadi terapan langsung ya Pak. Tuh, bagaimana itu bisa match gitu ya Pak? Match, relevan, betul ya. Kalau soal kabur aja dulu, kita kembali ke kabur aja dulu tadi. Kalau menurut saya tuh kabur itu tuh kayak konteksnya agak negatif gitu loh Pak. Jadi seakan-akan lari dari tanggung jawab atau lari dari sesuatu yang ya escape gitu, kayak tidak mau menghadapi kenyataan. Saya tuh kayak pengecut gitu, mohon maaf sekali. Tapi kalau misalkan Pak Hakim sendiri diberi kesempatan untuk merekonstruksi gitu dari hashtagnya supaya bisa lebih menggugah gitu loh, baik, untuk lebih positif dibandingkan kata kabur itu Pak. Seperti apa hashtag atau tagar yang ingin Bapak sampaikan? Wah, ini apa ya, menarik. Tapi apapun saya pikir alih-alih escaping atau kabur, mungkin slogan atau motivasi yang paling menurut saya produktif adalah catching the opportunities. Iya, jadi alih-alih lari dari sesuatu, kita mengejar sesuatu. Saya pikir itu akan lebih positif. Jadi catching the opportunities, catching your dream, chasing your dream. Ya. Wow. Berarti intinya adalah peluang dan mimpi kita yang harus kita raih ya Pak. Ya. Oke. Jadi seperti itu yang memang telah kita bicarakan dan diskusikan ya dalam podcast ini. Hampir setengah jam ini ya ternyata. Obrolannya tidak terasa ya, karena memang banyak insight yang disampaikan oleh Pak Hakim juga. Kita tahu banyak hal baru yang ternyata dari banyak sudut pandang juga, bukan hanya tentang bagaimana tentang kabur, tapi kita ngobrolin soal gimana realita di luar negeri. Bahkan ketika kita pada akhirnya memutuskan untuk mencari sesuatu yang baru, mencari opportunities di luar negeri atau dimanapun itu berada, ilmu atau apapun yang kita dapat itu harus bisa disesuaikan kontekstual gitu tadi ya, katanya. Harus ada terapannya daripada masyarakat juga, dengan kehidupan yang lebih nyata, lebih real ya Pak. Jadi mungkin hashtag atau keinginan orang-orang untuk keluar negeri itu nggak sepenuhnya negatif gitu ya Al. Betul. Terkadang bisa sesuai dengan apa yang ingin dicapai, dengan apa yang ingin dilakukan dengan hal tersebut, motivasinya gitu tadi. Kalau dari Pak Hakim, daripada pergi atau kabur dari sesuatu, lebih baik itu lebih digunakan untuk mencapai sesuatu atau mengejar sesuatu, mengejar opportunities gitu ya. Mengejar opportunities yang ada, mengejar mimpi yang ada di luar. Betul. Mungkin kalau kita lebih lama lagi sepertinya ini akan kemalaman gitu ya, karena sudah sore. Kita mengucapkan
sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Sama-sama. Hakim sudah mau meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk podcast Kastok yang kami harap bisa bermanfaat sekali bagi para kalis di luar sana, entah itu mahasiswa ataupun ya masyarakat luas gitu ya Pak. Terima kasih sekali. Mungkin segitu aja ya podcast kali ini Al. Oke, segitu aja kali ya nak. Tapi Ada satu yang kelupaan. ya. Nah, pasti harus ada closing statement dulu. Untuk para kalis di luar sana, adakah pesan yang ingin Bapak sampaikan? Ya, bahwa keluar negeri itu bukan sesuatu yang haram, tetapi juga tidak melulu soal surga. Jadi menurut saya untuk anak-anak sekarang, mahasiswa sekarang luar biasa opportunity di luar sana. Jadi bagi anak Indonesia sudah saatnya untuk bisa atau mampu bermimpi besar. Dan mungkin salah satu jalan untuk mencapai mimpi besar itu adalah dengan menjelajahi dunia. Menjelajahi dunia. Ya. Itu Kalau- sangat memotivasi Iya, gitu ya. semoga ada dananya, semoga ada beasiswanya. Amin. Amin. Banyak beasiswa di luar sana Iya, seperti Pak Hakim betul tadi, betul. gitu Salah kan. nah ini bisa dong kalis-kalis juga seperti itu ya Termasuk kita. kalis. Kita Ya, kita juga. Kita harus semangat untuk mengejar mimpi-mimpi kita. Opportunities yang besar di luar sana. peluang yang lebih banyak teman-teman karena di sini kamu masih mahasiswi semester Kita awal. kita awal banget gitu. Masih banyak peluang-peluang yang masih bisa kita raih selanjutnya. Jangan sampai apapun itu menghambat apa yang ingin kalian capai, apa yang ingin kita capai. Jadi kita masih muda, kita masih di usia yang kita bisa mengejar banyak hal dan memang di luar sana banyak sekali hal yang bisa kita pelajari, banyak sekali hal yang bisa kita kejar. Mungkin sekian ya Kastok hari ini. Aku Nana Dan aku Alvira. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye-bye.